Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil dalam kitab Imamat pasal 25 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-55. Judul renungan hari ini, Kasih dalam Tindakan. Jika Anda pernah memiliki hutang dan hutang Anda dihapuskan, Anda tentu merasakan sesuatu kebebasan yang luar biasa. Jika Anda memiliki hutang yang menekan Anda, bayangkan jika Anda menerima berita bahwa Anda tidak perlu lagi membayarnya. Bayangkan bahwa pada hari pertama tahun ini, Presiden tampil di televisi dan mengumumkan bahwa hutang semua orang telah dihapus. Anda tidak lagi memiliki hipotek, pinjaman mobil, hutang kartu kredit, dan segala hutang lainnya. Perbedaan seperti apa yang akan terjadi dalam hidup Anda? Bayangkan jika properti yang harus Anda jual untuk membayar tagihan segera dikembalikan kepada Anda juga. Kedengarannya seperti tidak masuk akal, bukan? Namun itulah yang Tuhan perintahkan kepada orang Israel untuk dilakukan setiap 50 tahun. Dia menyebutnya tahun Yobel. Jika ada yang menjual diri sebagai budak, mereka dibebaskan dan dipulangkan. Jika ada yang berhutang, hutangnya dihapuskan. Tanah dikembalikan kepada penjual seolah-olah tidak pernah dijual. Semua beres dengan sendirinya. Tahun Yobel ini dimulai tepat setelah hari pendamaian dan memberi kita gambaran besar tentang kebebasan yang kita alami ketika kita dibebaskan dan diampuni. Itu juga mengajarkan umat Tuhan untuk bermurah hati. Maukah Anda meminjamkan uang kepada seseorang 5 bulan sebelum tahun Yobel dimulai? Jika Anda memberi dari hati yang penuh kasih, Anda akan melakukannya. Amsal 19 ayat 17 mengatakan kepada kita, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Ini harus menjadi sikap kita dalam memberi. Semua yang kita miliki berasal dari Tuhan. Kita adalah pengurus karunia-karunia-Nya dan sifat kasih-Nya menuntut kita untuk bertindak baik dan murah hati kepada orang lain. Faktanya 1 Yohanes 3 ayat 17 memberitahu kita bahwa ketika kita tidak hidup dengan murah hati, kita bertindak bertentangan dengan rencana Tuhan. Dikatakan, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Kita semua senang menerima kemurahan hati orang lain. Marilah kita bermurah hati 2 kali lipat kepada orang lain. Bermurah hati tidak perlu berupa uang. Tidak banyak dari kita yang memiliki uang untuk diberikan. Kita semua punya cara agar kita bisa bermurah hati. Kita bisa bermurah hati dengan hal-hal yang kita miliki yang dibutuhkan orang lain. Kita dapat bermurah hati dengan waktu dan perhatian kita. Kita bisa dan harus bermurah hati dengan kasih kita. Kasih adalah suatu tindakan yang sekali dilakukan maka akan terus berkembang. Tunjukkanlah kasih kita seorang kepada yang lain dalam sikap dan tindakan kita, karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.